Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sebanyak 250 pengacara mengawal kasus Said Didu. Ada Bambang Wijoyanto, Denny Indrayana hingga Munarman. Sebanyak 250 pengacara siap untuk mengawal proses hukum Muhammad Said Didu. Dari jumlah itu, hingga Sabtu 9 Mei malam, 80 pengacara sudah menandatangani surat kesediaan menjadi pembela hukum bagi Said Didu. Sejumlah 178 pengacara lainnya yang sudah menyatakan kesediaan secara lisan terhalang kebijakan pembatasan sosial berskala besar PSBB untuk ikut menandatangani surat kesediaan menjadi tim hukum Said Didu. Yang sudah bersedia tapi belum menandatangani surat kuasa ada 178 orang lagi. Mereka tinggal di luar Jabodetabek. Ada yang di Bandung, Cirebon, Yogyakarta, Semarang, dan beberapa kota lainnya. Karena aturan PSBB mereka belum bisa hadir untuk menandatangani surat kuasa. Begitu kata Ketua Tim Hukum Suluh Kebenaran, Letkol JPM P. Helvis, Minggu 10 Mei di Jakarta dalam keterangannya. Helvis mengungkapkan para pengacara yang tergabung dalam Tim Hukum Suluh Kebenaran secara sukarela menyediakan tenaga dan pikirannya untuk membantu mantan Sekretaris Kementerian BUMN ini. Mereka tidak dibayar. Mereka memberi bantuan hukum secara sukarela karena bersimpati atas kasus yang menimpa Pak Said Didu. Helvis pun juga menyampaikan, para pengacara tersebut memiliki kesamaan pandangan atas kasus yang menimpa Said Didu. Mereka menilai apa yang dilakukan Said Didu adalah mengkritik kebijakan pejabat yang sedang berkuasa agar mengutamakan keselamatan rakyat banyak, ketimbang mengedepankan kepentingan ekonomi. Kritik yang disampaikan klien kami adalah kritik atas kebijakan pemerintah, bukan kepada pribadi. Imbuhnya. Dalam kesempatan itu, Helvis juga menyampaikan, kliennya sudah mendapat surat panggilan kedua dari pihak kepolisian untuk pemeriksaan pada hari Senin 11 Mei. Terkait dengan hal itu, Said Didu mengatakan dengan tegas akan mengikuti proses pemeriksaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Klien kami akan sangat kooperatif dan akan mengikuti proses pemeriksaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Di antaranya, 250 pengacara yang akan mengawal kasus Said Didu, yaitu Bambang Wijoyanto, Denny Indrayana, Teguh Nasrullah, Amir Syamsuddin, Ahmad Yani, dan Munarman. Sebelumnya Said Didu dilaporkan ke Barreskrim Polri dengan dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong terkait Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Surat laporan tersebut tertuang dengan nomor LP-018-4 Romawi _2020 tertanggal 8 April 2020. Kuasa hukum Luhut, Patra MZ, menuturkan materi pelaporan Said Didu terkait pernyataannya yang menyebut Luhut hanya mengutamakan uang daripada penanganan corona. Pernyataan tersebut disampaikan dalam diskusi dengan Hers Beno Arif. Pengacara Said Didu, Bambang Wijoyanto, juga mempertanyakan laporan Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan atas kliennya. Said Didu diketahui dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik. Persoalan itu sebenarnya apa betul pencemaran? Judulnya video Said Didu saja sudah jelas. Pilihan kebijakan dari pemerintah itu artinya yang dipersoalkan adalah kebijakan-kebijakan pemerintah. Kalau kebijakan yang dipersoalkan, maka sebenarnya case pencemarannya tidak ada. Tegas BW dalam keterangannya Jumat 8 Mei. BW menilai jika pencemarannya saja tidak ada, maka media apapun yang digunakan oleh Said Didu tidak akan menjadi masalah penting. Said Didu dilaporkan karena diduga melanggar pasal pencemaran nama baik melalui media elektronik dan penyebaran berita bohong. Menurut BW, jika Luhut tidak mau dikritik, maka sebaiknya ia mengikhlaskan jabatan publik yang ia emban. Sebab kata BW, marwah dari jabatan publik adalah saat seseorang bisa dikritik mandat dan amanahnya. Paham gak sih? Bahwa jabatan publik itu memang dibutuhkan kritik agar jadi balance. Dan sebanyak mungkin semuanya itu dilakukan secara amanah. Begitu katanya. Ia berharap hal tersebut bisa dijadikan pegangan Luhut dalam menjalankan jabatannya. BW juga menyarankan agar Luhut bisa menundukkan kepala sedikit. Mudah-mudahan itu bisa jadi pegangan. Rendahkan hati sedikit, tundukkan kepala sedikit. Itu akan memuliakanmu. Keangkuhan kekuasaan tidak begitu penting dalam situasi seperti ini. Selamat datang kewarasan.
Sebelumnya Said Didu juga dilaporkan ke Barreskrim Polri dengan dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong terkait Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Muhammad Said Didu melalui video yang menayangkan subtitle MSD, Luhut hanya pikirkan uang yang dipasang secara berulang-ulang selama tanya jawab antara Said Didu dengan seorang laki-laki bernama Hersbino Arif. Oleh karena itu, Patra, kuasa hukum Luhut, menyebut pasal yang dilanggar Said Didu terkait dengan Undang-Undang ITE tahun 2008 tentang penyebaran berita bohong. Ia menilai pasal tersebut delik biasa. Yang dilaporkan PLBP dugaan tindak pidana penghinaan, delik aduan dan penyebaran kabar bohong delik biasa. Tandasnya. Said Didu akan didukung oleh rakyat dan Din Syamsuddin akan ikut serta. Ancaman Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang akan memidanakan Said Didu gara-gara kritik terkait penanganan corona dan ngototnya pemerintah meneruskan proyek ibu kota baru. Tak diduga malah berbalik menjadi gelombang perlawanan terhadap menteri yang kerap disebut real presiden itu. Dukungan terhadap Said Didu begitu kencang dan juga masif. Bukan saja dari netizen yang membahanakan tagar "We all stand with Said Didu" di seantero dan jagat media sosial hingga menjadi trending dunia. Dukungan pun juga disampaikan oleh tokoh-tokoh nasional. Di antaranya disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Din Syamsuddin, mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan juga mantan Ketua MUI Pusat. Said Didu akan didukung oleh rakyat dan saya akan ikut serta. Begitu kata Din Syamsuddin melalui akun Twitter pribadinya @opinidin pada hari Jumat 3 April yang lalu. Din menyampaikan ini menanggapi berita kompas.com yaitu berjudul Luhut Panjaitan akan tuntut Said Didu ke jalur hukum. Selain Din Syamsuddin, tokoh yang menyatakan dukungan kepada Said Didu adalah Imam Syamsi Ali dari New York yang turut menyuarakan dukungannya. Jika Anda alergi bahkan fobia kritikan, jangan duduk di posisi publik. Apalagi dalam sebuah tatanan demokrasi. Marah ataupun tersinggung ketika dikritik oleh rakyat menandakan Anda ini tidak dewasa dalam demokrasi. Demokrasi membuka pintu luas mengoreksi kekuasaan. We all stand with Said Didu. Begitu kata Imam Syamsi Ali di akun Twitternya @syamsiali2 pada hari Jumat 3 April. Memang diketahui sebanyak 198 tokoh dan juga aktivis yang terdiri dari ormas, forum, komunitas lintas generasi, lintas agama dan lintas suku menyetujui sepenuhnya pernyataan Muhammad Said Didu dan juga Faisal Basri tentang Luhut Binsar Panjaitan yang secara kasat mata sangat mengutamakan kepentingan materi termasuk membiarkan masuknya TKA Cina dalam wabah virus COVID-19 di mana sangat membahayakan dan juga merugikan rakyat Indonesia. Dalam siaran pers yang diterima oleh Harian Terbit, para tokoh dan juga aktivis mengatakan akan membela berdiri di samping Said Didu dan juga Faisal Basri. Bahkan mereka menuntut Luhut Binsar Panjaitan dipecat dari jabatan Menko Marves karena keberpihakannya terhadap rakyat sama sekali tidak ada. Para tokoh itu pun mengancam jika tuntutan tersebut tak terpenuhi, maka mereka akan meminta pertanggungjawaban Joko Widodo selaku presiden terhadap ketidakmampuannya untuk menertibkan bawahan sehingga membahayakan keselamatan bangsa, baik terhadap penanggulangan bencana pandemi corona maupun penanggulangan krisis ekonomi di mana tengah-tengah keduanya itu krisis masih tetap terus berjalan dan proyek infrastruktur serta proyek mercusuar pembangunan ibu kota baru masih berjalan juga. Tokoh dan aktivis yang membuat pernyataan antara lain seperti Dindin Maulani, mantan Ketua LBH Jawa Barat, M. Rizal Fadilah, anggota Muhammadiyah Jawa Barat, Soekardi. Kemudian ada pula Jenderal Purnawirawan TNI Garut, Iwan Sulanjana dari Majen TNI, Elian V. Hakim, kemudian ada Insinyur Syafril Sofyan, Dedi S. Budiman, dan juga Sugeng Waras. Kemudian ada pula Lili Zuraida yang merupakan alumni ITB, Kun Priyanbodo, kemudian ada pula Indra Adil yang merupakan aktivis 78 dan alumni IPB, Yayat Sudrajat yang merupakan Jenderal Purnawirawan TNI Angkatan Darat, Radar Tribaskoro yang merupakan aktivis dari Bandung,
Usman Nasution yang merupakan aktivis 78, Hatta Taliwang yang merupakan aktivis 78, Musni Umar yang merupakan aktivis 78, dan Jimmy Siahaan, serta tokoh-tokoh lainnya.